Serial coba deket abangnya. Oh udah di taruh. Oh iya sih. Oh masih tadi ya. Boleh di sini aja kayaknya om. Ini kan apa aja kayaknya. Berapa aja? Iya, biar agak enak, biar kita moto itu nanti kosong gitu ya, kita dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua Pengda JMSI Provinsi Lampung, Bapak Ahmad Mapriwan, beserta rombongan lah ya, kepada yang terhormat para pencap ya, kabupaten kota se-Provinsi Lampung, pada senior Pak Haji Barusman yang dihormati, puji syukur hadirin Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pada malam hari ini yang sangat sejuk karena hujannya begitu lebat ya, dimulai dari sore hari tadi. Cuman alhamdulillah artinya kita bisa hadir ya, di Sebalang ini ya, dalam rangka Rakerda ya, JMSI Lampung ya, bahwa alhamdulillah artinya walaupun mungkin teman-teman yang lain belum ada yang ini belum sampai gitu ya, karena sudah waktu sudah malam akan kita mulai ya. Salam dan selawat tak lupa juga kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, ikutan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini dapat memperoleh syafaat di kemudian hari nanti. Saya berdiri di sini untuk membacakan tentang rundown acara, ya. Khususnya acara inti awal, ya. Saya akan bacakan dulu yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas JMSI Lampung, ya. Mas JMSI yang bukan Lampung ya. Terus laporan ketua panitia, terus doa, sambutan dulu ketua Pengda JMSI Lampung, terus doa dan penutup. Untuk memperoleh ya, atau mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama acara ini kita awali atau kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Enda. Untuk itu dimohonkan kepada para
peserta untuk berdiri. Lanjut dengan Masjid S. Di bawah pandai JMSI, jaringan mediasi berindonesia, kami bersemi menyatukan visi dan misi dalam mengabdi sektor informasi. Di bawah pandai JMSI, jaringan mediasi berindonesia, membangun ekosistem mediasi berajas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jaringan mediasi Indonesia maka terus melaju, berpacu bersama mitra dalam berusaha dan berkarya melestarikan cita dan tawa bangsa. Jayalah BNSI, jayalah jaringan mediasi Indonesia. Terima kasih, dimohonkan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Pak Suwardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abikun. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda dinil haq. Terima kasih kepada teman-teman semua. Yang kami hormati Ketua Pemda DMSI Lampung, Bapak Ahmad Nofriwan. Yang kami hormati pengurus daerah
Provinsi Lampung, pengurus cabang mulai dari Lampung Selatan. Saya lihat sudah hadir semua ini, Lampung Selatan, Metro, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Lampung Utara, Pringseu, dan Pesawaran. Ada 8 pengcap ini kayaknya hadir semuanya, ada perwakilan. Alhamdulillah, syukur walaupun dengan situasi yang hujan dari siang tadi, kita bisa menyempatkan waktu untuk hadir di acara rakerda ini. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih pada teman-teman yang walaupun malam ini kondisinya telah sudi melepaskan alas kakinya ya, karena ini keterbatasan kita tadi becek, karena kalau alas kaki kita masuk naik semua ini akan jadi kayak kubangan. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang rakerda ini. Persiapan kami atas nama panitia kecil yang dibentuk terlalu singkat, kurang lebih beberapa hari waktu yang lalu, alhamdulillah bisa tersusun. Siokianya kita juga mengundang PJ Gubernur untuk hadir membuka acara rakerda ini, namun sama-sama kita ketahui dari siang tadi hujan di mana-mana dan banjir di beberapa ruas titik, mungkin beliau juga tidak bisa hadir. Terakhir kali kami menyampaikan mohon maaf apabila kami menyiapkan tempat penginapan maupun konsumsi tidak layak menurut rekan-rekan semuanya. Kami aturkan mohon maaf, inilah sebatas kemampuan Pemda. Untuk kedepannya kami berencana, Pemda berencana setiap bulannya akan kami turun ke pencap-pencap untuk silaturahmi pendekatan diri, pendekatan antara Pemda dan pencap. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan atas nama panitia. Sekali lagi kami mengaturkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Pemda JMSI Lampung kepada sekaligus ya membuka acara rakerda ini, yaitu kepada yang terhormat Bapak Ahmad Priman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman ketua pengurus cabang di 8 cabang yang ada di Provinsi Lampung. Selamat datang. Terima kasih atas peluangan waktunya. Saya tambah sedikit penderitaan masyarakat, ditambah selain situasi ekonomi memang belum baik-baik saja. Teman-teman sekalian, kenapa saya mengundang, saya namakan hari ini kita berakerda ya. Sebetulnya rencana kita awal akhir tahun, kemudian meleset lagi, rencana mau jalan ke pesisir barat dan lain sebagainya, meleset dan kemudian pada minggu kemarin barulah disepakati kita berada di sini. Saya bilang walaupun sederhana formulasinya, mudah-mudahan tidak mengecewakan lah, mudah-mudahan sampai malam ini sampai besok walaupun agak-agak hujan, mudah-mudahan menambah suasana keakraban kita lebih terjalin dengan baik. Teman-teman sekalian, dalam rakerda ini saya berharap baik Pemda maupun Pemcap sama-sama membuka diri untuk membicarakan apa sih rencana 2025 ke depan. Saya juga sudah punya rencana 2025 mungkin di pertengahannya apakah ini menjadi dapat persetujuan atau tidak, itu akan ada musda puncaknya di situ. Tetapi yang saya
agak menekankan hari ini harus kita lakukan adalah, kenapa kita harus ketemu hari ini adalah ada satu agenda nasional yang ditawarkan ke Lampung, yaitu penyelenggaraan musyawarah nasional jaringan media siber Indonesia, di mana Presiden Prabowo dan beberapa menteri akan ke Lampung kalau memang kita siap untuk melaksanakan itu. Kalaupun tidak, namanya tidak. Maka saya berharap nanti masing-masing kita pencap, walaupun tidak serius untuk dibahasnya, paling tidak pencap punya rencana apa saja. Nanti digabung, kita akan tahu 1 tahun ini kita punya agenda di mana, agendanya seperti apa. Begitu kita padukan dengan Pemda, sehingga waktunya tidak tumpang tindih. Mungkin kita bisa saling kolaborasi dari sisi anggaran, dari tenaga dan lain sebagainya bisa kita satukan. Jadi teman-teman, saya berharap nanti juga pada saat rakerda nanti, selain ada Dr. Fadlul Muin nanti bersama Pak Juniardi yang akan memimpin rakerda, itu bisa menyimpulkan beberapa kegiatan menjadi sebuah rencana besar yang ke depan dengan menyesuaikan tema yang dibuat Pak teman-teman menyongsong era baru Provinsi Lampung, di mana 5 tahun ke depan gubernur kita akan berubah, wakil gubernur kita akan berubah, mungkin aksinya juga akan berubah. Nah, jadi disitulah ininya yang harus kita sesuaikan rencananya. Kemudian kita ini banyak program-program yang bisa kita laksanakan lebih ke desa. Kita juga menyesuaikan kata-katanya Prabowo. Dan dalam beberapa waktu ini saya juga bicara tentang dengan abdesi Lampung, abdesi Provinsi Lampung. Bagaimana kita bekerja sama di semua daerah, di semua provinsi, di semua daerah, di semua kabupaten untuk kita bekerja sama dengan abdesi. Bagaimana kita melakukan pendampingan hukum, bagaimana kita bekerja sama secara di bidang informasi dan informasi desa, juga termasuk bimbingan soal-soal laporan keuangan daerah sama desa. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita bicarakan di sini, walaupun tidak serius, nggak terlalu serius, tapi sudah santai, tapi kita mengarah pada sebuah formula yang kita sepakati bersama dalam 1 tahun ke depan ini apa yang harus kita berbuat. Kalau kita bisa menyatukan itu, insya Allah bendera JMSI akan berkibar di mana-mana. Bulan ini ada di sini, ada di Sewu, bulan ini ada di Metro, bulan ini ada di Utara, bulan ini ada di Pesawaran, dan seterusnya. Kemudian ada lagi di Bandar Lampung. Tidak mati itu ininya, daunnya gitu. Walaupun kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya memberikan manfaat buat kita secara pribadi maupun perusahaan, itu harus tetap kita jadi fokusin. Jadi fokus kita bersama. Karena abdesi itu juga kembali ke kerjasama nantinya dengan perusahaan-perusahaan yang kita miliki semua. Saya bilang dengan Ketua Abdesi Lampung, saya punya 8. Nah, yang 5 atau 6 kabupaten kota, kita akan tunjuk siapa yang akan menjadi perwakilan kita untuk mengelola daerah. Nah, itu yang akan lagi dibahas sampai hari ini. Saya juga sudah mengagendakan itu. Terima kasih Pak Saiful yang Pak Saiful yang Ketua Prinsewu yang mencoba mengkomunikasikan persoalan ini saya dengan Abdesi Lampung. Dan mudah-mudahan ini menjadi ini kita bersama. Teman-teman, selain persoalan-persoalan kegiatan itu, sekali lagi coba kita formulasi apa yang menjadi core kita. Bagaimana semua perusahaan yang ada di bawah JMSI itu lebih baik maksudnya itu lebih baik pendapatannya, lebih baik manajemen usahanya, lebih baik kualitas beritanya. Nah, itu juga menjadi 3 hal pokok yang jangan kita lupakan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang hadir. Pak Haji Barusman, terima kasih atas kehadirannya. Pembina dari Lampung Utara ya, Bang siapa tadi itu? Bang Suwardi, terima kasih Bang Suwardi sudah membersamai kami. Kita semua di sini, saya yakin Bang Suwardi juga sibuk. Tapi memang ya inilah rakerda pertama kita dari Tubaba. Ada di Tubaba, kemudian disusul di sini. Kalau di Tubaba di bawah gedung kayunya SGC malah itu ya, salah waktu itu ya, di Tubaba ya. Terima kasih dengan Tubaba.
juga kita memfasilitasi itu, dan hari ini kita bisa bersama-sama bertemu di sini. Mudah-mudahan sekali lagi mengakrabkan kita, selip-selip menambah pendapatan dari beberapa daerah yang belum ada kerjasama dengan daerah yang lain. Mungkin pada kesempatan ini bisa dikomunikasikan seperti apa, Pak Roli, Pak Gandhi, Pak ini Metro, Sawaran, Anton, bisa dikomunikasikan lah. Kalau memang ada beberapa teman-teman yang belum kerjasamanya belum merata, mungkin kesempatan ini belum bisa dibicarakan seperti apa modelnya dan lain sebagainya. Kemudian kalau dapat buat pengcapnya berapa misalnya seperti itu, silakan dibicarakan hari ini. Jangan sampai kita kebersamaan kita ini cuman hanya sekedar kebersamaan yang nggak ada gunanya juga. Untuk apa? Karena saya berpikir kebersamaan ini harus memberikan manfaat kita buat kita semua. Paling tidak memberikan semangat kita berusaha untuk lebih baik. Paling tidak berita kita semakin lebih banyak. Sebetulnya kalau kita bisa sepakati bahwa semua bisa kita ambil dengan catatan apa, misalnya Pak Jo, Pak Doni, semua berita bisa kita ambil misalnya, sebut beritanya, artinya berita kita semakin banyak sebetulnya. Jadi gitu loh, misalnya itu salah satu contoh yang bisa kita lakukan. Jadi mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita malam hari ini memberikan hikmah, hidayah yang besar buat kita semua, manfaat yang besar buat kita semua. Jangan malu-malu untuk belajar satu sama lain untuk bisa kita lebih maju ke depan. Pak Jaili ini juga bisa tempat belajar untuk kita juga sama-sama maju ke depan, karena beliau itu ternyata banyak juga kerjasamanya sampai Batam, sampai hampir Papua apa dia ada. Nah jadi itu bisa jadi ini. Artinya pendapatan beliau itu luar biasa dari kerjasama itu. Mungkin jadi bisa tukar pikiran. Jangan malu-malu juga. Kalau malu-malu ya itulah manfaat ininya. Selamat buat Begawi, hari ini juga tampil juga ya di setting Google ya. Berita apa itu yang laporan Komisi 1. Nah mungkin seperti itu. Jangan terus menerus nggak dua ini gitu, harus dikejar juga yang gitu-gituan walaupun belum ada manfaat secara ekonomis. Mungkin pengelolaan YouTube kita dan lain sebagainya perlu diperbaiki juga kali ke depan. Dan saya berharap kalau memang misalnya agenda Munas bisa kita laksanakan, agenda Musda kita bisa laksanakan, dan saya berharap 2025-2030 itu sudah ada ketua baru di Lampung. Banyak yang saya pikir sudah bisa untuk memimpin JMSI Lampung ke depan. Jadi jangan ragu-ragu. Saya berharap tidak ada keributan-keributan yang begitu, karena memimpin organisasi ini agak enak, susah. Dapat dikit dari diomongin orang, nggak dapat juga diomongin orang. Jadi macam-macam ininya. Tapi ya itulah resikonya. Ada apa-apa. Kita ikhlas saja dalam soal itu. Baik teman-teman sekalian, sudah banyak lagi yang saya sampaikan. Mungkin mudah-mudahan sekali lagi saya minta Pak Jo dengan Pak Patul mungkin mana nanti akan memimpin rakerda ini. Sekali lagi serius tapi santai saja. Bagaimana tujuan kita, saya bilang tadi satu agenda kalender 1 tahun itu bisa terwujud. Bahwa kita ada di mana-mana setelah 1 tahun ke depan ini. Terima kasih teman-teman sekalian, Mbak Nila semuanya, Mbak semuanya, termasuk istri saya agak ngantuk, tapi dia pengen kesini. Ini juga penyebab saya macet tadi. Tunggu dia pulang kantor Pak Jo. Tapi ya udah nggak apa-apa. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan tetap mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita sama-sama membuka acara ini dengan sama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kita kesehatan, keselamatan dalam pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Ketua Pemda MSI dipimpin oleh orang tua kita, itu Pak Haji Barisman. Semoga acara kita nanti memperoleh kelancaran tanpa hambatan apapun ya. Untuk Pak Haji Barisman kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama di hari ini dengan halus saja, tidak usah laki-laki. Ilahatul Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah SAW wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi adijatul kubro wa ala alihi suratul hidup. Saya unilai wa al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك رسول الله أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا warhamhuma kama rabbayana shaghira ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami bersyukur kehadirat-Mu ya Allah. Berkat perlindungan-Mu, berkat rahmat-Mu, berkat hidayah-Mu, kami semua dari berbagai daerah bisa berkumpul di Sebalang ini dalam rangka untuk melaksanakan rapat kerja daerah yang kedua di Provinsi Lampung. Ya Allah, atas ini semua kami mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya tidak bosan juga kami meminta padamu agar rapat kerja malam hari ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kurang sebelah hukum. Beri kesehatan kepada pemimpin-pemimpin kami yang akan memimpin rapat malam hari ini. Beri kesehatan kepada kami semua yang akan mengikuti rapat kerja hari ini. Ya Allah, tanpa ridho-Mu, tanpa hidayah-Mu, tanpa rahmat-Mu, kami semua tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena ya Allah, dan segala ketulusan hati-Mu pun kabulkan doa kami ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna wa ana wa taqabbal minna innaka antal rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Dengan selesainya doa tadi untuk seremonial acara pembukaan sudah selesai. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke acara puncaknya lah ya, gitu ya, yaitu rakerda. Mungkin rekan-rekan mungkin bisa nyantai juga sambil kopi dan sebagainya, boleh ya. Untuk itu acara rakerda ini ya, akan langsung dipimpin oleh Bapak Juniardi dan Bapak Fatul Muin ya, dan semuanya dari awal sampai akhir akan kita serahkan kepada mereka sebagai pemimpinnya ya. Ya, kepada Pak Fatul Muin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu kuala di atas bukti. Salam kompak, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, kalau saya bilang siapa kita, dia Messi. Kalau dia Messi, maju.
Siapa kita? Siapa kita? JMC. JMC. Tepuk tangan buat kita semua. Ini luar biasa kan semangatnya. Sambil nunggu Bang Fatul Muil, kira-kira setuju nggak saya duduk di sini? Kalau nggak setuju kelewatan. Yang terhormat para ketua, izin ketua. Yang saya taruhkan dulu yang pertama, kan kita sambil santai aja, boleh sambil ngerokok, panitia kopi, gorengan boleh dikirim. Yang pertama kita coba ada yang kita sampaikan hasil raker apa kemarin di Rakernas di Samarinda. Ada beberapa hal besar yang nanti bisa disinkronkan dengan program kawan-kawan. Kemudian yang kedua, 8 Pemda masing-masing laporan selama tahun kemarin sama program rencana ke depan satu-satu sambil kenalan. Kemudian baru lanjut bahas program Pemda secara provinsi dibagi per komisi. Kira-kira minta yang mana dulu? Halo? Kira-kira yang mana dulu? Oh, yang mana aja boleh, baik. Yang pertama mungkin akan saya sampaikan hasil di Rakernas. Jadi Rakernas JMC secara nasional itu berkaitan erat dengan program Presiden Prabowo menuju Indonesia Emas. Kemudian pusat itu berkolaborasi dengan pemerintah pusat bagaimana mendukung pemerintahan pusat. Kemudian untuk program di daerah ada 2 poin penting. Yang pertama adalah soal sumber daya alam dan kemudian sumber daya manusia. JMC pusat sedang menyusun teknisnya, tapi gambaran sederhana. Yang pertama sasarannya adalah bagaimana JMC kerjasama dengan pemerintahan desa. Sehingga dengan pemerintahan desa itu 2 poin. Pertama soal SDA. Kalau misalnya sumber daya di desa kemudian diberitakan oleh kelompok JMC sehingga menjadi bisa menarik inspektor dari luar. Kemudian yang kedua soal mendampingi. Jadi kalau kita JMC di provinsi nanti ada lembaga bantuan hukum, itu nanti kerjasama juga dengan desa, mendampingi desa yang berhadapan-hadapan dengan hukum. Yang sudah jalan di Indonesia baru beliau. Jadi 2, dengan desa itu publikasi atau dengan anggaran, kemudian pendampingan termasuk dengan kegiatan. Kemudian yang kedua JMC butuh sekolah, setelah desa sekolah. Targetnya adalah bagaimana sumber daya manusia itu meningkat bersama dengan JMC, terutama dengan digitalisasi. Ngebangunnya itu. Jadi 2 poin itu teknisnya sedang diatur oleh pusat. Di nasional kita dibahas mulai dari soal iuran anggota, persyaratan anggota, tujuan pertama JMC itu apa, termasuk mendorong bagaimana percepatan verifikasi media. Kita nanti bagaimana 2 poin itu dijadikan satu, terkaitkan dengan program gubernur baru. Saya kira itu nanti sinkron. Nanti setelah Pemda jadi, ketua tinggal lapor sama gubernur. Ini program JMC, desa butuh school. Program lain imbang. Itu. Kemudian kita ditawarkan memang Lampung bahkan maksa kalau bisa menjadi tuan rumah Munas. Bahkan ada 2, ada Munas, ada PN, ditawarin Lampung semua gimana? Siap kata ketua. Gimana Pak Juri? Siap-siap aja kita ambil. Nanti kita ngobrol sama gubernur. Nah nanti bagaimana 8 program ke depan 8 kabupaten juga mensinkronkan ada program ini dimasukkan di dalamnya. Itu gambaran besar program pusat. Jadi soal butuh desa dan butuh school itu sudah boleh dimainkan. Jadi nanti kabupaten dengan bupati baru ngobrol. Gak usah mikirin media lain, tapi media kita dan JMC. Media kita pakai rumah JMC. Kemudian terakhir bagaimana merubah mindset. Mindset kita sekarang ini bukan lagi wartawan, bos kan? Jadi kita ini organisasi bos media.
Jadi pakai dasi, semakin pendek celana duitnya semakin banyak. Jadi nggak lagi bicara soal duit kecil. Kita ini bicara besar-besar. MOU-nya M plus gitu. Mau kesini aja bingung, ongkos kan repot. Copot itu aja sih. Sepakat ya kira-kira? Ya, itu gambarannya. Saya kira itu kalau itu nggak perlu didiskusikan, tapi sebagai gambaran bahwasannya semakin besar presiden kita baru, gubernur baru, kita juga harus mengimbangi dan menyesuaikan bagaimana supaya Indonesia emas itu tercapai. Saya kira itu. Kemudian kedua, silakan mulai dari mana, absennya mana Mbak Mila? Siapkan masing-masing Pemda, nanti ketuanya atau wakilnya atau siapa yang ke depan, kenalin anggotanya yang datang sama laporan sedikit tahun kemarin, ke depannya apa laporan yang dikerjakan. 8 berarti kalau 5 menit lama juga ya. 10 menit cukup nggak satu orang? Cukup ya, 2 jam itu. Ya, pokoknya imbangi 5 menit selesai. Situ aja apa-apa. Ya. Sekarang ya, baru sana situ. Baik, kita mulai dari yang berani aja lah ya, Lampung Utara. Silakan Ketua Lampung Utara, Haji Roli. Kalau ada catatannya nanti dikumpulkan biar langsung di-print sama panitia. Silakan. Sound system mana ya? Ini mikrofonnya mati. Pak Tulmuin udah hadir. Oh sini ya. Satu cek. Terima kasih atas nama saya Bang Junedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun yang saya hormati Ketua Pemda DMSI, Bung Nopsiwan beserta jajaran, yang saya hormati kembali lagi senior saya, ada Bang Jun, ada Bang Abdul Murid, dan rekan-rekan saya dari Pemcap, 8 Pemcap JMC Provinsi Lampung. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, di mana pada hari ini kita meskipun hujan begitu deras, jalanan sudah digenangi air, kita mampu melewati itu semua sehingga kita dapat mengikuti acara Rakerda JMC di Sebalang, Lampung Selatan ini. Kami akan menyampaikan program kerja yang sudah maupun yang akan kita laksanakan di tahun 2025 ini. JMC Lampung Utara, ini kita akan cerita sedikit. JMC Lampung Utara terbentuk pada bulan Mei 2023. Pada saat itu kita mulai program di mana kita melakukan workshop di seluruh instansi UPD sehingga keberadaan JMC kita lebih dikenal oleh
seluruh instansi pemerintah maupun masyarakat sampai tingkat desa. Di tahun 2024 kita juga tetap melakukan roadshow, namun ditambah dengan bakti sosial yang seperti dilakukan oleh Pemda Provinsi Lampung. Jadi kita membagikan sedikit makanan kita bekal pada orang yang membutuhkan. Oleh karena kita kebetulan ada pilkada, ya agak terlambat sedikit program itu berjalan. Tapi meskipun dengan waktu yang sedikit itu kita mampu melaksanakannya. Itu program kita di tahun 2023-2024. Lalu rencana kerja kita yang sudah sekarang tahun 2025 adalah yang pertama tetap melakukan roadshow lagi sampai dengan tingkat desa, dari Forkopimda sampai dengan tingkat desa. Kemudian kita tetap melakukan bakti sosial. Yang ketiga kita akan melakukan talk show. Ini juga pernah kita lakukan di media saya Harian Warna ID. Bisa dibuka di YouTube Harian Warna ID. Kita terus melakukan talk show. Talk show ini juga meliputi semua segmen, semua masalah ekonomi, kriminal, politik, hukum, dan lain-lain. Dan yang keempat, ada lupa saya catat juga. Ya, yang keempat kita akan data ulang seluruh perusahaan yang tergabung di YMSI Lampung Utara agar kedepannya perusahaan yang tergabung dalam YMSI Lampung Utara lebih valid, lebih diakui oleh seluruh instansi maupun seluruh masyarakat di Lampung Utara. Demikian yang kami mau sampaikan, baik program yang sudah maupun yang akan kami lakukan. Sekian, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Lampung Utara. Mbak Mila mana nih? Mbak Mila absen itu mana? Jalan. Ya daftar PNKP hadir gimana? Dari Lampung Utara, Pemda tuan rumah Lampung Selatan gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dingin-dingin walaupun ini semua. Mohon izin yang terhormat Ketua TPC Pemda Lampung, Bang Nov, Bang Jun, dan Bang Fatul, yang mana malam ini kita bisa berkumpul. Saya juga akan menyampaikan rencana kerja untuk TPC Lampung Selatan. Kita mempersingkat waktu ya. Ya, ada ya 10 menit dikasih ya. Untuk rencana kegiatan TPC Lampung Selatan 2025, yang tentunya kami akan merencanakan sebuah kegiatan yang selaras bersama kebijakan pemerintah Indonesia yang waktu itu Rakernas bahwa sekolah dan desa. Tentunya kami salah satu yang kami akan laksanakan adalah kegiatan jurnalistik di tingkat kecamatan. Desa kami meminta 3 atau 5 peserta untuk pelatihan jurnalistik yang tentunya di bawah kegiatan JPSI Lampung Selatan. Yang kedua, kami juga akan
menggelar kegiatan yang sebelumnya sudah digelar JMSI Mobile Legend untuk tingkat pelajar se Lampung Selatan. Nah, kemarin seprovinsi untuk tahun 2005 di Lampung Selatan di tingkat SMP, SMA dan universitas. Kemudian juga kedua, kami juga akan menggelar bakti sosial yang rencananya kami akan menggelar hitanan massa yang tentunya kami merencanakan 1.200 anak. Jadi itu kami kembalikan lagi ke anggaran dan kerjasama rekan-rekan. Ya kan, insya Allah walaupun nggak nyampe di angka 1.200, kita akan laksanakan sunatan masal. Yang selanjutnya ketiga, ketua kami juga meminta, karena banyak sekali kawan-kawan ingin masuk JMSI di Lampung Selatan. Mereka berminat, mengingat di bulan 6 kemarin dilantik dari Pemda katanya tahan dulu, ya kan? Saya tahan dulu, dan untuk 2025 kami ada perubahan SK. Mengingat jabatan pembina bupati itu melekat dengan jabatan kepala daerah. Jadi tentunya kami ketika akan dilantik meminta bupati yang baru untuk jadi pembina. Artinya ada perubahan SK, Pak Ketua. Gitu. Yang kelima, kegiatan pemberian JMSI Award yang tentunya kita sama-sama di tingkat nasional kita hadir menyaksikan kepala PJ Bupati sama salah satu kepala PJ di Pesawaran menerima award. Kami Lampung Selatan merencanakan akan memberikan award di kategori pariwisata untuk Bupati Lampung Selatan dan Ketua DPRD Lampung Selatan. Dan rencananya kembali lagi ke anggaran. Kalau bisa ada anggaran kita laksanakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Juniati selaku pembina, mungkin sudah cukup 10 menit ya Pak. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kenalin dulu saya pada Selatan. Jadi di sini kebetulan ada Pak Dadang dan ada pembina kami, rencana pembina kami Kepala Desa Waihui yang kata Bapak Ketua sudah viral pegawai news di Google, Pak Muhammad Yani. Mungkin kedepannya dia akan bergabung sebagai pembina juga di tingkat kabupaten gitu Pak Ketua. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asia Pos dulu Pak Selatan. Baik, selanjutnya Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, merah, biru, hitam, merah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ketua, teman-teman pengurus Pemda dan cabang yang hadir. Dari Pemkab JMSI Pringsewu. Jadi akan saya coba sampaikan dulu kegiatan di tahun sebelumnya, baru nanti coba akan saya paparkan beberapa kegiatan yang menjadi agenda di tahun 2025. Tahun 2024, satu audiensi dengan pemerintah Kabupaten Pringsewu, audiensi dengan OPD di Kabupaten Pringsewu, audiensi dengan pengurus DPC APDC di Kabupaten Pringsewu. Menghadiri acara Hari Pers Nasional di Jakarta
menghadiri acara JMSI Award di Jakarta, pelatihan jurnalistik dasar dan launching ekskul jurnalistik di Pondok Pesantren Nurul Huda Pringsewu, safari literasi digital dan jurnalistik ke sejumlah pondok pesantren di Pringsewu, pemberian tali asih kepada warga tidak mampu, kebetulan ini di momentum Ramadan tahun kemarin. Kemudian kita juga ada kegiatan yang kita beri nama dengan podcast JMSI Talks. Jadi bentuknya adalah ngopi, ngobrol politik bareng JMSI, dan yang satu lagi ngobrol santai bareng JMSI. Itu bentuk dari kegiatan podcastnya. Kemudian untuk di rencana kerja di tahun 2025, satu, rencana kerja internal mendorong perusahaan media yang tergabung di JMSI Pringsewu untuk mengikuti pendataan perusahaan media sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pers pasal 15 ayat 2 huruf G dan peraturan Dewan Pers. Syukur alhamdulillah hari ini 5 dari 2 perusahaan media yang tergabung di JMSI Pringsewu sedang proses melakukan pendataan. Kedua, mendorong pemilik perusahaan media yang tergabung di JMSI Pringsewu untuk mengikut sertakan wartawannya dalam uji kompetensi wartawan. Syukur alhamdulillah di akhir tahun kemarin JMSI Pringsewu mengikut sertakan 2, dan syukur alhamdulillah kedua-duanya lulus untuk kategori pegawai muda. 3, mewajibkan perusahaan media yang tergabung di JMSI Pringsewu untuk melakukan registrasi keanggotaan. Syukur alhamdulillah dari 5 perusahaan media yang tergabung di JMSI Pringsewu kesemuanya sudah berbarcode JMSI. Rencana kerja eksternal. 1, publikasi dan kehumasan. Bentuk kegiatan, pelatihan membuat atau merilis kegiatan pengelolaan website dan media sosial desa. Sasaran, tenaga operator atau admin website desa atau pekon. 2, safari literasi digital dan jurnalistik. Bentuk kegiatan, pelatihan jurnalistik dasar bagi pemula. Sasaran, para santri pondok pesantren, baik pondok pesantren modern, konvensional maupun pondok pesantren salafiyah atau tradisional. 3, masih serupa, yaitu JMSI Talk. Bentuk kegiatannya seperti tadi yang sudah saya sampaikan di 2024, masih dalam bentuk podcast dengan konsep yang sama. 1 yaitu ngopi bareng JMSI, dan yang kedua itu ngobrol santai bareng JMSI. Mungkin itu ketua dan teman-teman yang lain apa yang bisa disampaikan oleh pengurus cabang JMSI Pringsewu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pringsewu ini. Secara administrasi ini baru program sama laporan keren. Mungkin Pringsewu administrasi terbaik kamu lagi ya. Selanjutnya habis biru, sekarang kita minta musawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia Provinsi Lampung, Bang Ahmad Nopriwan. Yang saya hormati, di sini ada Bang Juniardi, kemudian ada Pak Haji Barusman, tadi yang senang memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada juga Bang Atul Muin yang sudah hadir, serta para pengurus JMSI Provinsi Lampung yang sudah bekerja keras menyukseskan kegiatan ini. Ada Bang Heru Dua, Pak Nila dan rekan-rekan, termasuk juga Ketua Pelaksana
Bang Joyo, terima kasih Bang sudah menuntaskan acara ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita berada di sini dalam situasi sehat dan waras. Hari ini banyak orang sehat tapi nggak waras. Nah, mudah-mudahan kita masih bisa berada di sini dalam kondisi yang waras. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kelak kita dapatkan syafaatnya. Mohon izin Ketua dan pengurus cabang, pengurus daerah JMSI Provinsi Lampung. Oh ya, selamat datang juga kepada teman-teman cabang JMSI dari 7 cabang yang lain. Seperti yang disampaikan Pak Jun, memang Pringsewu serta 2 lainnya juga sudah keren. Untuk pesawaran Ketua dan rekan-rekan, ada beberapa program yang sudah kita laksanakan, tapi dengan berat hati saya bisa katakan di 2024 Pengcap pesawaran saya bisa bilang gagal karena banyak hal yang menjadi kendala barangkali. Dan ini dengan sadar saya juga menyampaikan, saya persilakan dengan dada terbuka Ketua dan pengurus daerah untuk bisa mengevaluasi itu. Beberapa program yang sudah kita laksanakan, salah satunya ada MUPIPAI, akronim dari mengungkapin pikiran dan ide penting, mengungkapin pikiran dan ide penting dengan asik dan santai. Tapi yang awalnya kita gagas untuk beberapa dinas, ternyata itu hanya bisa jalan 2 kali, Ketua dan pengurus, dan itu pun saya anggap belum berhasil dengan maksimal karena ternyata situasi, lagi-lagi minjem istilahnya Bang Gandhi tadi, anggaran, sehingga putus di jalan yang tadinya kita coba untuk ke beberapa dinas. Karena MUPIPAI ini idenya beda-beda, ada di dinas pariwisata, ada di dinas pendidikan, Bapeda, jadi baru jalan 2 kali. Itu kita libatkan Bapeda, pariwisata, kemudian dinas Kominfo. Nah setelah itu mentah Bang Joy. Kemudian di 2024 kita juga coba untuk melakukan kunjungan-kunjungan, bisa disebut audiensi barangkali, dengan Bawaslu, KPU, kemudian beberapa dinas. Tapi dalam hal ini ya lebih kepada administratif lah. Belum ada hal atau capaian-capaian yang bisa disampaikan bahwa ini menjadi sebuah kebanggaan JMSI untuk cabang pesawaran. Lalu kita juga sempat juga melakukan kunjungan-kunjungan ke desa dan sekolah. Tapi itu pun belum memberikan hasil yang maksimal. Kita akan coba lagi di 2025. Nah, oleh sebab itu di 2025 kita punya beberapa program. Memang sudah kita coba di 2025 ini. Yang pertama hampir sama mungkin ya. Pelatihan jurnalistik tingkat dasar untuk sekolah, untuk siswa, dan kalau memang gurunya bersedia nanti juga coba kita masuk ke sana. Yang kedua, kita melihat di pendidikan ini ada kegiatan rutin yang memang setiap tahun diadakan, yakni Festival Seni Nasional Siswa FLS 2N, Siswa Nasional. Dan saya berharap ke depan juga Ketua izin Bang Nopriwan, kalau misalnya bisa Ketua dorong di dinas provinsi bahwa FLS 2N ini penting karena memang dia tahunan rutin, setiap tahun ada. Sementara di desa, di kabupaten nyaris seadanya Bang. Jadi tidak ada persiapan, bahkan anggarannya tidak ada. Sehingga Lampung ketika sampai di level nasional itu selalu kalah dengan provinsi-provinsi lain. Mudah-mudahan ke depan JMSI bisa mengambil celah ini sehingga kita bisa
memberikan sesuatu untuk Provinsi Lampung dan Pesawaran ke depan akan mencoba ini. Jadi itu yang bisa kami sampaikan dari Kabupaten Pesawaran. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Mohon maaf kepada Ketua dan para pengurus daerah Provinsi Lampung atas keterbatasan dan segala sesuatu yang belum bisa kami laksanakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Lampung Timur. Mana tadi ada kayaknya? Salah pegang lagi. Langsung bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Pemda Provinsi Lampung, mohon izin beserta jajaran Provinsi Lampung. Yang terhormat rekan-rekan ini dari Pemkab Kota se-Provinsi Lampung, mohon izin. Kira-kira kalau ada yang tak pas, mohon maaf ini. Ini mau menjelaskan program 2025. Program JMSI untuk Kabupaten Lampung Timur 2025 ini saya belum perkenalkan juga ini, mohon maaf ini. Nama saya Rizwan, Ketua Pemkab Kabupaten Lampung Timur, mau menjelaskan program untuk 2025. Agenda rencana kerja Pemkab Kabupaten Lampung Timur tidak banyak programnya, cuma sedikit ini. Pertama, mau audiensi dengan bupati yang baru. Yang kedua, roadshow sosialisasi dan pelatihan jurnalistik di sekolah tingkat SMP dan SMA minimal 1 bulan sekali. Jadwal nanti nyusul kalau masalah jadwal ya. Tiga, bakti sosial jurnalistik berkah berbagi, nasi kotak dan lain-lain minimal 1 bulan sekali. Jadwal dan lokasi menyusul ke masjid dan anak yatim dan kaum duafa. 4, menghadiri PES Nasional HPN di Kepulauan Riau. 5, mengajak kerjasama dengan desa-desa untuk pendampingan publikasi kegiatan desa se-Lampung Timur. 6, mengikuti Rakernas JMSI. Tempatnya belum tahu kita ke depannya nih. Ya cuman berapa program 6. Ya cuman demikian yang saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Kalau memang kurang pas saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di Lampung Timur. Selanjutnya ke Lampung Bawah. Lampung Bawah Ada urusan. Habis ya. 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun. Ya pun. Ngantuk? Belum. Ngopi. Yang terhormat pada Ketua Pemda DMP Lampung, Bapak Ridwan, dan yang terhormat pada rekan-rekan Mas Kedara. Dan yang saya hormati dua moderator, Bang Bina dan juga
Ini siapa ini? Salah satu perjuangan nih. Bapak Ustadz ya. Kebetulan makan tidur bareng dulu. Alhamdulillah masih ketemu dengan keadaan semuanya. Dan juga tak terlupa kepada rekan-rekan ketua dan juga pengurus mungkin KSD dari masing-masing pengkap yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah justru kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita semua masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat serta waras. Tadi sampaikan waras ya. Alhamdulillah, dan tidak kurang suatu apapun silaturahmi tetap bersambung dengan adanya yaitu rapat kerja daerah JMSI Provinsi Lampung serta pengurus kabupaten. Untuk umat muslim, rahmat wassalam aja dengan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang mana nanti nantikan satunya lagi. Mohon izin melaporkan kegiatan dan sebelumnya perkenalkan nama saya Mustaqim. Sebelumnya saya adalah Dewan Pakar. Kemudian terjadinya miskomunikasi mungkin karena tidak berjalannya untuk JMSI Pengkap Tulang Bawang sehingga sempat dihentikan sejenak oleh Pemda Lampung. Kemudian saat itu dijabat PLT oleh saudara kita yaitu Bang Joyo. Kemudian dilakukan lagi rapat untuk pemilihan ketua JMSI. Alhamdulillah saya terpilih rekan-rekan juga ajuan dari Provinsi Lampung sehingga SK tanggal 14 November kemarin rekan-rekan 2024. Untuk laporan perlu saya laporkan sebelum saya menjabat menjadi ketua dan saya juga terlibat di situ. Alhamdulillah kita sudah pernah membantu dalam bentuk bakti sosial yaitu bedah rumah. Kebetulan alhamdulillah beliau ketua umum membantu kami dengan nominal uang sebesar 10 juta rupiah yang kita salurkan dalam bentuk barang dan juga modal. Alhamdulillah sampai saat ini bocah yang tadinya hanya menghidupi keluarganya sekarang sudah punya usaha meskipun hanya usaha bakso bakar ya dan sosis sudah berjalan yang berada di Desa Bojongkeruk Kecamatan Bawang. Dan selain itu juga kita mengadakan beberapa kegiatan sosialisasi dan juga memberikan santunan kepada anak yatim, beberapa anak yatim. Namun setelah itu dinyatakan kawan-kawan off, maka ada sedikit permasalahan sehingga diambil alih oleh provinsi dan pada tanggal 14 November kemarin saya dikeluarkan SK-nya dan alhamdulillah program yang mulai saya jalankan hingga pada hari ini saya belum mengadakan kegiatan bentuk sosial tapi saya sedang memperbaiki manajemen. Setelah saya disahkan menjadi ketua Pengkap Tulang Bawang, alhamdulillah audiensi dengan PJ Bupati Bang Pendi, alhamdulillah terima dengan baik. Kemudian jenjang berikutnya adalah kami kerjasama dengan Perbakin Kabupaten Tulang Bawang untuk bersinergi. Tugas kami adalah menyampaikan informasi melalui berita. Kemudian alhamdulillah mendapatkan daripada 63 atlet menembak yang ada di Tulang Bawang dan kemarin ikut bertanding mendapatkan juara 1, 2, dan 3 diraih oleh Tulang Bawang. Dan berikutnya kami sedang dan masih berupaya untuk mengajak dan merekrut kawan-kawan yang memiliki perusahaan yang non pribadi. Mengapa non pribadi? Yang pribadi itu atau perorangan itu tidak ada otomatis tidak bisa masuk dalam lingkup daripada JMSI kan tidak bisa didaftarkan untuk barcode. Jadi yang ada kepengurusan di kami ini strukturnya ada 15 pengurus atau 15 pengurus. Alhamdulillah masih 3 lagi yang belum berbarcode, yang 12 alhamdulillah sudah berbarcode. Kemudian tadi pagi alhamdulillah sebelum kesini mohon izin moderator, Pak Ketua, kami sempat audiensi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang, Bang Amik. Saya dengan mohon izin dengan bendahara berdiri dulu, Bang Yudi. Nah,
merantau di Tulang Bawang. Dengan demikian tadi pagi audiensi apa yang kita usulkan insya Allah di tahun 2025 sebagai modal kami sudah diarahkan oleh Dinas Pendidikan. Yang pertama tentang sosialisasi kepada Dewan Guru supaya mereka tidak trauma dengan kawan-kawan di lapangan. Kemudian cara menghadapi kawan-kawan di lapangan dan membantu kami membuat sebuah berita untuk merilis kegiatan di sekolah. Ketika ada kegiatan, jadi stop ke kami itu dalam bentuk berita, kita tinggal melakukan daripada editing. Itu yang akan kita sampaikan dan alhamdulillah sudah di ACC. Kemudian tentang kita akan membangkitkan kembali kegiatan yang mungkin lama yang mungkin pernah kita alami pada zamannya dulu, namun saat ini tidak ada, yaitu kegiatan cerdas cermat. Ya, cerdas cermat sebagai kegiatan edukasi itu kita akan mengadakan itu untuk program 2025. Selain itu pun juga kita dengan Abdesi sudah bekerjasama tentang informasi kegiatan yang mungkin tentang publikasi. Itu sudah berjalan namun belum sempurna. Kembali beberapa waktu lalu kami juga sudah menghadap ke Dinas DPMK ke Tulang Bawang. Malah mereka menyarankan dengan kita bagaimana caranya kita bisa mengadakan kerjasama tentang sosialisasi dan juga sistem perbaikan daripada pengelolaan website yang nanti kedepannya akan bisa bekerjasama. Nanti di Kabupaten Tulang Bawang itu dari 15 kabupaten, 15 kampung dan kelurahan itu akan dibikin 5 titik yang sudah dijadwalkan oleh DPNK ke kami, sudah diserahkan ke kami juga. Itu ada 5 titik yang nanti akan kita lakukan kegiatan-kegiatan itu. Jadi per satu titik adalah 5 kecamatan, ada yang 3 kecamatan, ada yang 2 kecamatan yang jangkauannya tidak jauh dari titik daripada pertemuan itu. Seperti itu. Kemudian kegiatan berikutnya adalah rencananya sudah kami diskusikan juga dengan pihak kepolisian. Kita akan ikut serta dalam peran untuk menyampaikan daripada kegiatan sosialisasi tentang tindak pidana korupsi. Kapolres kemarin sekarang udah ganti ya, pada hari ini tadi Tulang Bawang ganti. Kebetulan baru Kapolresnya mudah-mudahan masih satu arah dengan kita gitu. Karena kalau kemarin ya mungkin udah enak, mungkin yang sekarang kita adaptasi baru lagi, tapi mudah-mudahan bisa terwujud. Jadi kita akan melakukan sosialisasi dan ikut serta di situ. Karena itu juga sebagai arahan Abdesi supaya anggaran yang untuk kegiatan daripada sosialisasi oleh JMSI bisa digabungkan dengan anggaran yang dikeluarkan oleh desa tentang sosialisasi hukum pencegahan tindak pidana korupsi. Itu ada anggarannya. Jadi akan ditambahkan ke situ sehingga operasional daripada kawan-kawan JMSI itu sudah ada dalam lingkup yang tergabung dalam sosialisasi secara keseluruhan. Sementara itu yang saya sampaikan, mohon izin moderator, demikian ketua yang dapat saya laporkan sementara rencana dan sebelum dan sudah dalam kegiatan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hapus dulu. Selanjutnya Tubaba, Tulang Bawang Barat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Pemda, salah satu manusia super di Lampung, kebanggaan kita bersama. Kemudian pimpinan rapat, dan juga Ketua Panitia dan seluruh jajaran Pemda yang hari ini hadir. Kemudian teman-teman Pengcap se-Lampung yang hadir, dan untuk mukadimahnya saya sama persis dengan senior kita yang dari Pesawaran tadi. Yang pertama, izin melaporkan 2024 di Tulang Bawang Barat khususnya itu adalah masa-masa yang sangat luar biasa.
JMSI. Tepuk tangan, nggak apa-apa. Tetapi alhamdulillah izin dari 3 program besar JMSI Kabupaten Tulambang Barat masih bisa dilaksanakan walaupun dimaksimalkan. Yang pertama adalah kerjasama dengan desa melalui program podcast. Alhamdulillah Warta JMSI Tubaba sampai dengan hari ini walaupun uploadnya masih agak ngadat tapi tetap kami eksis ngupload dengan target di 2024 ini adalah yang bisa bekerja sama 1 kecamatan di Tulang Bawang Tengah, 21 desa dan kami masih punya PR 5 desa lagi belum tergarap. Mudah-mudahan sepulang dari sini bisa cepat diselesaikan. Dan izin itu bukan salah kami karena jadwal dari mereka. Ya, dan itu yang menghidupi kami semuanya. Kemudian terinspirasi dari teman-teman tadi, kalau di kami sekedar berbagi bahwa podcast ini menjadi sarana menyalurkan informasi tentang penggunaan dana desa dan sistem pembangunan yang ada di desa. Sehingga mereka menganggap bahwa podcast JMSI ini harus terus berlanjut, maka tahun ini kita agendakan kembali. Kemudian yang kedua, sosialisasi bijak dalam bermedia sosial bagi pelajar. Tahun ini dari 4 target, kita baru terlaksana 2 target. Yang 2 target terkubur dengan suasana yang rumit kemarin. Ketua ketawa, bukannya doa semangat gitu ya. Sudah terlaksana yaitu dilaksanakan di Madrasah Aliyah Nurul Mutakin dan SMA Negeri 1 Tubijajar. Kemudian yang ketiga yang sudah terlaksana di tahun 2024 JMSI Tubaba Peduli Kesehatan, pengobatan gratis setahun memang 1 kali, kita sesuaikan dengan keadaan. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa gelar lagi. Itu laporan kegagalan JMSI Tulambang Barat untuk 2024 menuju keberhasilan di 2025. Kemudian untuk yang berikutnya adalah tentang rencana program di 2025. Kami punya 4 dari 6 prioritas pusat. Informasinya begitu kemarin ngintip. Sebentar karena tulisannya lumayan kecil dan mata saya agak kecil juga. Pokok program prioritas untuk Tulambang Barat 2025. Yang pertama adalah JMSI untuk Desa Maju. Kegiatan ini kita titik beratkan pada program pendampingan dan pengawasan pembangunan di tingkat desa, baik secara kultur, ekonomi, infrastruktur, dan pendampingan hukum. Kita akan coba. Salah satunya adalah yang akan kita lakukan langkah awalnya adalah belajar kepada Pemda dan minta arahannya terkait dengan lembaga hukum yang nantinya akan diturunkan kepada Pemcap di Tulambang Barat. Karena itu kami anggap sangat penting dan perlu kita laksanakan. Kemudian yang kedua adalah JMSI Go to School. Kegiatan ini berorientasi pada bagaimana pelajar dapat memahami peran dan andilnya dalam pembangunan di daerah masing-masing. Jadi yang untuk pelajaran jurnalis sudah kita lakukan di 2024. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama antar lembaga. Kerjasama antar lembaga yang dimaksud adalah menitik beratkan kepada stakeholder yang ada, lembaga-lembaga sejawat yang kemungkinan bisa saling topang, saling dukung untuk bersama-sama membangun di Tubaba. Kemudian yang keempat, penguatan kapasitas organisasi. Hal ini kita fokuskan kepada perekrutan anggota baru. Karena setelah Bang Suwardi kembali ke provinsi dan satu lagi ditarik ke pusat, kami per hari ini untuk perusahaan 9 orang ditambah dengan pakar dan pembina. Nah ini. Dan berencana kami ke depan akan melakukan perekrutan. Sebentar, belum habis kan? JMSI untuk Desa Maju, bentuk kegiatannya adalah membentuk forum diskusi yang akan kita laksanakan secara periodik dan kita bagi per kecamatan. Di Tubaba itu ada 9 kecamatan, kita akan bagi 9 titik, di mana dalam diskusi tersebut melibatkan unsur Kepala Tiu, abdesi, dan kecamatan. Yang nantinya adalah membahas tentang isu-isu yang terhangat dalam rangka untuk mencari sebuah solusi
yang menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat. Dan JMSI di sini perannya adalah sebagai penyeimbang informasinya. Ini. Kemudian yang kedua adalah diskusi terbuka dengan para pelaku usaha, UMKM, dan para tokoh yang membidangi bidang pembangunan yang ada di Tubaba dengan harapan bahwa mereka juga ikut include memberikan sumbangsi secara ide dan andil untuk setiap pembangunan yang ada di Tubaba. Kemudian yang berikutnya adalah Goto School. Ini mungkin agak ini ya, sesuai dengan warnanya Tubaba lah, gokil kan orang. Stand up pelajar peduli pembangunan. Jadi bukan stand up komedi, tapi bagaimana pelajar akan kita gelarkan sebuah kegiatan yang dalam kita bentuk lomba, kita lombakan, dan ini kemarin sudah sempat kita bicarakan dengan Ketua MKKS untuk tingkat LTA, dan mereka menyambut baik. Tinggal pembahasan lanjutnya bagaimana teknis pembiayaan dan lain sebagainya, nanti sistemnya seperti apa. Tapi kami sudah dapat formulanya. Ini stand up dan harapannya adalah permohonan titipan dari ketua dan teman-teman. Salah satu atau dua orang jurinya adalah dari teman-teman provinsi. Nanti jurinya, kan nggak fair kalau jurinya dari Pemda dulu. Ini nggak fair, jadi harus ada satu kita impor dari Pemda, nanti kita coba. Kemudian sosialisasi tentang media sosial dalam pengembangan karakter pelajar. Ini bentuknya diskusi, sosialisasi, dan workshop. Tergantung sekolah nanti akan mintanya yang mana. Kalau mereka memintanya diskusi, kita gelarkan diskusi. Kalau mereka minta workshop, kita gelarkan workshop. Dan pelatihan, kita gelarkan pelatihan. Nanti semuanya akan kita buatkan rumus juklaknya. Dan juga kerangka acuannya kita buatkan. Kemudian itu JMSI Goto School. Kerjasama antar lembaga. Untuk kerjasama antar lembaga, kami terfokus bahwa yang sudah kita lakukan adalah JMSI telah bekerja sama dengan LSM, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tulambang Barat, yang bersama-sama bergerak untuk di Tulambang Barat. Kemudian MOU dengan dinas dan instansi di Tulambang Barat dalam rangka meneruskan apa yang sudah di MOU-kan oleh pusat lewat kementerian-kementerian, itu akan menjadi turunan kami. Nah, nanti bagaimana kita akan bisa nyontek MOU itu sehingga itu menjadi dasar kami untuk melakukan itu, sehingga harapannya itu bisa kita laksanakan di kabupaten. Oke, antar lembaga. Dan kemudian yang terakhir, penguatan kapasitas organisasi. Program ini terfokus pada perekrutan anggota baru, izin. Nanti teknisnya seperti apa. Dan hari ini, karena kemarin sempat dapat penjelasan dari teman-teman Pemda, belum bisa masuk dalam struktur, tapi dalam keanggotaan boleh di lokal. Maka kami menganggapnya bahwa yang hari ini tergabung itu ada 4 perusahaan yang sudah tergabung di Tubaba, dan itu kami anggap magang sembari menunggu memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh pusat maupun Pemda. Salah satunya Mbak Nurul Huda yang kita bawa hari ini. Beliau sudah siap dan tadi sudah saya bisiki bahwa persyaratannya salah satunya ini. Nggak masalah, untuk JMSI saya oke setelah melihat orangnya tadi. Alhamdulillah keren. Belum, ini memang perempuan sendiri dari Tulambang Barat, Banten. Wartawan segitu banyak, perempuannya cuma satu itu dulu. Sekarang udah jadi pimpinan perusahaan. Dulunya dari sini, dulunya di belakang dari dalam Utara. Kemudian berusaha untuk mendorong teman-teman anggota untuk perusahaannya dapat terakreditasi sesuai dengan harapan kita bersama-sama di Dewan Pers. Kunjungan kerja ke JMSI pusat dan daerah juga untuk ke pencap-pencap yang kita anggap nanti bisa menginspirasi di Tulambang Barat. Kemudian yang terakhir, mengembangkan channel podcast Warta JMSI Tubaba untuk lebih baik dan menarik. Nanti kita berguru, karena aku ngintip channelnya Pring Sewu, keren, tampilannya keren, ininya keren, boleh. Ini boleh tukar pengalaman dikit. Kalau di Tubaba, kami nomaden, bukan kita undang, tapi kita datang. Kalau prinsipnya gini, kalau mereka kita undang, bayarnya dikit. Tapi kalau kita datang, bayarnya mahal. Karena kantornya memang beda. Tapi secara tampilan nanti kami belajar layout dan lain sebagainya. Jujur, kami sudah agendakan ingin belajar ke Pring Sewu.
Terima kasih untuk teman-teman semuanya dari Tulang Pembar, dan izin ketua hari ini mohon doanya cepat sembuh karena kena cacar lagi parah-parahnya. Luar biasa. Dan hari ini sekretaris menemani saya dan bendara lagi menunggu detik-detik kelahiran putranya yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap Bapak ya. Terakhir Metro. Kapan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada Ketua Pemda JMSI Lampung, jajaran pengurus Pemda dan para ketua Pengcap beserta jajarannya yang saya hormati semua. Izin perkenalan diri ya, saya Richard, saya Ketua JMSI Kota Metro Pengcap. Saya izin menyampaikan kegiatan-kegiatan yang ada di 2024. Di 2024 kita memperingati Hari Pers Nasional dan bakti sosial. Alhamdulillah kita juga bersama warga ya, bersama warga setempat itu memanfaatkan terbatasan lahan yaitu urban farming ya, cabai Jawa itu satu. Kedua kali ada kita juga mengajak anak-anak disabilitas untuk berkarya ya dan aktif gitu, lomba mewarnai dan melukis gitu. Dan ke depan 2025 insya Allah itu ada kami insya Allah menggelar kompetisi stand up comedy selampung dengan skala selampung. Bila perlu itu temanya kritik pemerintah ya, bila perlu garis besarnya, karena untuk cerminan kepala daerah yang baru akan menjabat nanti gitu. Jadi sebagai alarm juga bagi mereka. Dan kedua itu ada festival kesenian yaitu musik, mungkin nanti ada pematangan lebih mendalam. Terus berikutnya kita juga dari Metro akan roadshow ya ke sekolah-sekolah, karena memang di sana tidak ada desa, Bang. Itu kami ke sekolah-sekolah untuk roadshow digitalisasi. Berikut juga yang paling penting public speaking, karena mereka yang anak-anak siswa-siswi itu perlu public speaking ke depannya, kan? Untuk kuliah, untuk kerja pasti perlu. Kami JMSI Metro berkomitmen untuk memajukan milenial setempat juga gitu. Dan juga tadi kami akan menggelar part yang kedua ya, itu tentang anak-anak disabilitas mewarnai melukis dengan skala yang lebih besar lagi. Karena mungkin kemarin tuh hanya setengahnya yang dari yang ada ya, karena keterbatasan tempat dan waktu. Itu mungkin tahun ini bisa lebih banyak lagi yang bisa kita ajak gitu. Dan tadi saya dengar juga tadi banyak yang membicarakan tentang desa-desa ya. Kebetulan kami di Metro JMSI Metro juga sering gitu, bukan sering ya, memang bersama-sama warga setempat juga komunitas atau paguyuban yang sudah ada di Metro itu membuat sekolah desa di sana. Di sana ada sekolah desa. Jadi bagaimana kita mengajak warga desa yang ada atau warga setempat itu untuk pemberdayaan ke depannya, menciptakan perputaran ekonomi di lingkungannya tempat dia tinggal. Jadi tidak perlu jauh-jauh. Mereka dagang di 20 km dari rumahnya atau 10 km dari rumahnya. Jadi hanya seputaran di kompleknya saja seperti itu. Seperti itu sih dari singkat dari JMSI Kota Metro, Bang. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bos, tangan buat dari Metro. Baik, 8 kabupaten kota sudah menyampaikan. Sekarang giliran Pemda. Sekjen diwakili Pak Gubernur, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib pun yang saya hormati Abangda Ahmad Nafriwan, kemudian Panjun, kemudian pengurus Pemda yang lain, kemudian yang berbahagia teman-teman dari daerah ya, dari kabupaten kota. Tadi kita sudah menyimak pemaparan dari Bapak Ibu sekalian. Maka sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Saya di sini sebagai Dewan Pakar ya, Dewan Pakar JMSI Lampung. Kemudian kita banyak mengamati perkembangan. Kemudian kita banyak melihat problem yang terjadi. Maka kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Teman-teman JMSI Kabupaten Kota, yang pertama mungkin tadi sudah disampaikan ya banyak hal. Ada kekhasannya masing-masing, ada perbedaan, ada yang persamaan. Maka kemudian paling tidak saya akan menyampaikan 4 poin sebelum nanti membacakan beberapa hal yang sudah kita lakukan selama 2024. Teman-teman sekalian, kalau urusan media masing-masing kita anggap sudah clear. Teman-teman adalah penguasa di daerah, ya kan? Teman-teman adalah punya media besar, ya kan? Maka kemudian yang perlu kita garis bawahi adalah rumah besar JMSI, ya kan? Maka teman-teman di sini bukan atas nama sebagai pimpinan media masing-masing, tapi rumah besarnya adalah JMSI. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita perlu meningkatkan kegiatan-kegiatan sosial, ya kan? Ini untuk mengimbangi citra negatif, ya kan, di beberapa daerah tentang oknum, ya kan? Oknum tentunya bukan dari teman-teman JMSI, oknum wartawan yang nakal. Tapi problemnya oknumnya agak kebanyakan, bukan oknum lagi ya kalau udah banyak. Tapi ini kita lihat bukan dari teman-teman JMSI. Maka perlu perbanyak kegiatan sosial. Tadi misalnya dari Lampung Selatan ada hitanan, itu luar biasa ya. Kemudian ada Jumat berbagi. Maka JMSI Lampung juga sudah mengikuti, sudah melakukan ini selama sejak Juli hingga hari ini. Ini sangat bagus menurut kami untuk dilakukan oleh teman-teman di daerah. Kalau sumber pendanaannya gampang, teman-teman kan lebih paham kondisi di daerah, ya kan? Itu yang pertama, perbanyak kegiatan sosial. Nggak usah banyak, satu lah. Tapi ini terasa gitu, dampaknya kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah teman-teman hari ini masih banyak fokusnya adalah dengan pemerintah daerah. Gimana caranya teman-teman ke depan itu, gimana caranya bisa mengelola dana CSR misalnya, ya kan? Dana CSR ini kan besar, punya perusahaan-perusahaan, ya kan? Perusahaan-perusahaan besar kan banyak, di Tulang Bawang ada Saudara Group Companies, di daerah-daerah lain juga banyak. Coba ke depan teman-teman itu bisa mengelola dana CSR, tentunya juga untuk masyarakat, ya kan? Untuk kemajuan Pengcat masing-masing juga bisa membantu kegiatan-kegiatan Pemda JMSI Provinsi Lampung. Nah, ini ke depan menurut saya perlu. Jangan kemudian kita mengandalkan kepada pemerintah daerah saja, tapi bahwa pembangunan ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah maupun teman-teman JMSI, tapi kemudian swasta perlu dilibatkan, ya kan? Coba tuh lihat perusahaan, ya kan? Dana CSR-nya itu berapa? Nah, coba nanti kita kelola, ya kan? Untuk kemajuan bersama. Kemudian yang ketiga adalah coba teman-teman, tadi sudah banyak program misalnya roadshow ke sekolah, kemudian ke kelurahan atau desa, ya kan? Coba misalnya buat kegiatan-kegiatan yang skalanya besar, ya kan? Yang berdampak luas dan kemudian bisa mengundang
pengurus di JMSI Provinsi Lampung. Ini juga dalam rangka memperkuat legitimasi dari teman-teman di daerah. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kegiatan skupnya agak besar, misalnya baik di sekolah misalnya, di kabupaten misalnya, undang saya, Bang Jun, ya kan, Bang Nofriwan, ya kan emang sudah biasa. Beliau ini namanya sudah menasional, ya kan, sudah ke publik. Gitu. Maka ketika teman-teman provinsi, pengurus provinsi datang ke daerah itu memperkuat legitimasi, ya kan. Kemudian yang terakhir soal bahwa kita sudah punya kerjasama ya dengan Abdesi Provinsi Lampung itu tentang dua hal. Yang pertama adalah pemberitaan, yang kedua adalah pendampingan hukum. Ya kan, kita sudah ketemu dengan Abdesi Lampung, ya kan. Abdesi memang ada beberapa versi, ya, tapi kita yang legal, ya. Kita juga sudah audiensi dengan BJ Gubernur, ya kan. Nah, ini ke depan harapannya di daerah-daerah juga bisa bekerja sama dalam rangka selain ekspos ya, pembangunan di desa juga pendampingan hukum di desa. Karena kan kita punya Bang Rozali Umar, ya kan, kita punya di dalam JMSI kan ada yang memang bagian pendampingan hukum. Ini ke depan kita berharap